Habis upload video hobi versus productivity versus diri sendiri yang waktu itu, linknya di sini ya kalau belum pada nonton. Ada satu respon dari kalian yang bikin kita nyadar kalau ada hal penting yang kelewat buat dibahas di video itu. Responnya adalah, gue bahkan nggak kepikiran harus mulai mikirnya dari mana. Gue aja nggak tahu gue sukanya atau apa. Buat sebagian orang mungkin ini kesannya gampang. Suka kan masalah rasa ya. Kita pasti bakal tahu lah kalau kita suka sama sesuatu atau suka ngelakuin sesuatu. Tapi ternyata nggak semua orang bisa selalu kayak gitu. Makanya ada orang yang jadinya nggak tahu hobinya dia apa atau hal yang dia sukain sebenarnya tuh apa. Nah, di video ini kita mau bahas apa yang duluan mesti dipikirin untuk tahu hal apa yang sebenarnya kita suka. Misalkan aja lo anak kuliahan atau udah kerja, free time lo ada di waktu abis lo nugas atau beres kerjaan. Mungkin ya sore-sore gitu lah ya. Terus lo juga punya waktu luang kan di weekend. Free time atau waktu luang lo ini adalah waktu dimana lo bisa ngelakuin apa yang selama ini lo pengen lakuin tapi nggak pernah sempet. Tapi menurut gue, banyak orang nggak bener-bener milih kegiatan yang mereka sukain buat dilakuin di free time mereka. Mereka kebawa kebiasaan aja. Kayak misalkan, kalau weekend biasanya gue sih bayar utang tidur ya, soalnya gue tuh begadang terus. Atau kebawa arus. Misalnya, kalau punya waktu luang, gue biasanya sih nonton buat keep up sama series atau drakor yang lagi ongoing. Jadinya waktu luang ini keisi sama kegiatan yang lo anggap lo pengen lakuin. Padahal enggak juga. Yang menurut gue sebenarnya terjadi, itu either lo nggak pernah kepikiran buat cari tahu yang lo akan suka buat dilakukan selain dari rebahan, nonton, scroll sosmed, atau lo BM aja sebenarnya. Karena banyak banget hal yang lo kepikiran pengen untuk dilakuin, tapi lo enak nggak milih salah satunya karena kebanyakan pilihan. Jadinya ini bikin lo terjebak di kondisi dimana lo nggak sadar kalau lo akan selalu dihadapkan sama pilihan dan akan harus selalu memilih. Menurut Barry Schwartz, ini namanya paradox of choice. Kalau lo nggak punya pilihan, lo nggak happy. Tapi kebanyakan pilihan juga ternyata sama gawatnya, kayak nggak punya pilihan. Lo sama-sama nggak happy juga. Kalau kata seorang choice expert, ngomongin pilihan itu lebih kayak ngomongin tentang kemampuan kita buat ngontrol diri dan lingkungan. First thing first, supaya mampu milih, kita mesti punya persepsi kalau kita itu punya kontrol terhadap pilihan-pilihan kita. Makanya solusinya biar lo bener-bener ngeh kalau pilihan lo itu lo yang ngontrol, menurut gue lo perlu definisiin dan batasin pilihan yang lo punya. Supaya lo bisa tuh nyampe ke puncak diagramnya, ya sweet spotnya lah. Terus gimana caranya? Buat kasus mencari hal yang lo suka ini, lo bisa bikin 2 list sederhana. Yang pertama, list hal yang mau lo lakuin dan hal yang mampu lo lakuin. Yang pertama, list kegiatan yang mau lakuin. Misal, lo udah lama kepikiran pengen bisnis kuliner, pengen ngejahit, pengen gambar, pengen nulis blog, pengen belajar gitar, atau pengen bisa bahasa Jepang. Semua hal yang lo pengen tadi belum pernah lo usahain, tapi lo masukin semuanya ke sini. Be as wild as possible. Gali hidden wish yang udah terlanjur lo matiin karena lo anggap, nggak penting banget. Buat apa sih gue ngelakuin itu? Atau ini buang-buang waktu aja karena nggak ada duitnya. Yang perlu lo inget, nyari hal yang lo suka ini bukan masalah maksimalin outcome. Misalkan lo mikir nanti hasilnya bakal apa, atau gue bakal bisa duitin apa enggak, fokusnya bukan itu. Fokusnya bener-bener mengconsider diri lo buat nyoba hal-hal menarik yang emang pernah terlintas di kepala lo. Hal-hal yang bikin lo ngebatin kalau gue lakuin ini kayaknya seru deh, atau gue pengen deh nyoba, kayaknya keren aja gitu. Sesimpel itu aja dulu deh. Dari sekian banyak hal yang mau lo lakuin itu, sekarang pindahin ke list berikutnya. Dari list yang lo mau, pindahin ke list yang mampu lo lakuin. Mampu di sini bukan berarti lo harus udah jago atau gimana ya, tapi lebih didefinisikan sebagai hal yang resource-nya lo punya dengan jumlah effort tertentu yang rela untuk lo keluarkan. Nah, kita bahas dulu deh tentang resource dan effort ini. Untuk ngelakuin apapun itu, apalagi yang pernah lo coba, artinya lo butuh sedikit banyak hal tertentu untuk bikin sesuatu yang baru ini kejadian. Nah, ini yang gue sebut sebagai resources. Si resources ini macam-macam bentuknya, dan tergantung sama individu masing-masing, dan keperluannya juga. Bisa berupa alat dan bahan, koneksi ke orang yang kemungkinan bisa ngajarin lo, waktu, tenaga, juga duit.
Sementara effortnya itu usaha yang lo rela lakukan untuk mendapatkan resource yang dibutuhin supaya kemauan lo bisa terpenuhi. Misal lo pengen mulai bisnis makanan, jual homemade dimsum mentai, tapi lo nggak bisa fotoin makanannya dengan cukup bagus buat ditaruh di marketplace atau Instagram. Ternyata untuk bisnis makanan, selain lo bisa masak, lo butuh ngeluarin waktu juga untuk belajar fotografi atau bayar orang untuk fotoin produk lo. Itu effort yang jadinya mesti lo pertimbangin. Nah, pertanyaannya, lo mau nggak berkorban buat itu? Selain menimbang-nimbang resource dan effort yang harus dikeluarin, kita harus ingat juga kalau tiap pilihan itu ada harganya. Ini yang disebut orang sebagai opportunity cost, atau harga dari sebuah kesempatan. Kalau milih buat belajar fotografi, lo kehilangan kesempatan buat fokus marketingin dimsum lo. Kalau end up beneran milih buat jualan dimsum, lo kehilangan kesempatan buat let's say keep up sama series yang lagi lo ikutin tiap minggunya. Suatu hal jadi nggak bisa lo lakuin gara-gara lo memilih hal yang lain. Nah, rela nggak tuh? Balik lagi, worth it nggak setelah mempertimbangkan mampu dan mau tadi itu? Kalau worth it, ayo gasin. Kalau nggak worth it, ya move on aja gak sih? Pindah ke nomor selanjutnya, maksud gue yang ada di list lo tadi. Dan seterusnya sampai lo bisa nentuin hal menyenangkan yang mana yang lo sangat mau dan sangat mampu lakukan untuk ukuran diri lo sendiri. Tapi yang jelas, effort tuh selalu ada nggak enaknya, ya nggak sih? Kalau enak sih, vaksin gratis. Jadi tinggal milih aja, nggak enak mana yang mau lo enakin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!